Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kris Adiwinata. Saya merupakan alumni dari Jidoka Academy batch pertama. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah penjelasan atau mungkin tutorial mengenai security pada UDU, khususnya dalam UDU technical ini. Nah, untuk tutorial yang akan saya berikan ini berlaku untuk versi Odo manapun ya, karena tidak ada perubahan yang begitu mencolok antara Odo 14, 15 maupun yang terbaru itu Odo 16 dalam hal security-nya. Nah, kita langsung saja sebelum kita masuk ke codingan dan juga studi kasus, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai security. Intinya security ini merupakan sebuah sistem keamanan atau fitur keamanan yang ada di dalam UDU. Nah, untuk mengatur security pada UDU itu kita biasanya mengeditnya di dalam sebuah file dengan format CSV seperti contoh seperti ini. Nah, lalu untuk security ini itu erat kaitannya dengan access right atau hak akses, dimana dengan kita mengatur hak akses kita bisa memberikan keleluasaan pada user yang ada pada modul UDU kita. Misal di dalam modul tersebut itu ada beberapa user seperti user admin, manager, ataupun user biasa gitu, atau user default. Nah, kita kan nggak pengen ya kalau misalkan hak akses untuk user admin maupun manager itu sama dengan hak akses user biasa. Karena biasanya dalam sebuah modul UDU itu untuk bagian yang mengatur suatu modul atau yang dapat mengedit itu diserahkan kepada admin. Sedangkan user biasa mungkin hanya bisa melihat doang. Nah, hal-hal tersebut bisa kita edit dengan mengatur access right atau hak akses di dalam UDU tersebut. Nah, di dalam UDU ini, khususnya untuk hak akses yang ada di dalam modul ir.model.access yang ada di file format CSV, itu terdapat beberapa variabel atau sebuah identitas seperti misalnya ID, lalu ada juga name, ada model underscore ID atau ID, lalu ada group ID, dan perm read, write, create, dan unlink. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja ya, karena untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti kita akan pelajari langsung melalui codingan. Untuk ID ini dia merupakan sebuah kode identitas dan tentunya harus unik. Lalu untuk name ini gunanya untuk menamai dari jenis security yang sedang kita buat. Untuk name ini dia bisa bebas, yang penting unik juga. Nah, lalu untuk yang model underscore ID ini dia mengacu kepada model yang sedang kita edit untuk hak aksesnya. Makanya untuk model ID ini sebaiknya di prefer ke model yang ingin kita buat hak aksesnya. Lalu ada group ID. Group ID ini mengacu kepada sebuah grup user yang sebelumnya udah kita buat. Lalu selanjutnya ini ada permission, read, write, create, sama unlink. Ini tuh erat kaitannya sama CRUD, CRUD, apabila teman-teman mungkin sebelumnya pernah belajar tentang CRUD. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, mungkin kita akan langsung masuk ke dalam tutorialnya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah modul untuk studi kasus kita kali ini. Di sini saya mendapati sebuah modul dengan nama Jidoka Course, di mana di Jidoka Course ini terdapat menu subjek dan juga lecturer.
seperti ini. Lalu kita juga bisa melihat atau mengedit dari data yang ada di dalam subjek, lalu kita bisa save, kita juga bisa meng-create seperti ini. Begitupun pada model lecturer, kita juga bisa mengedit, lalu bisa nge-save, kita juga bisa nge-delete kalau kita mau, dan lain-lain. Nah, intinya di sini sebagai sebuah user default, kita tuh bisa melakukan semua hal, mulai dari mengedit, membuat, nge-save, maupun mendelete. Karena di sini kita belum membuat untuk hak aksesnya. Jadi hak aksesnya itu masih default. Nah, dalam studi kasus yang pertama, kita akan membuat sebuah grup user yang terdiri dari user admin dan juga user biasa. Oh ya, sebelum itu kita masuk ke codingannya ya. Nah, di sini saya sudah membuat untuk modul bernama jidoka_course. Lalu untuk modelnya ada di sini, ada dua. Yang pertama itu ada model course, dan yang kedua ini lecturer. Seperti yang tadi sudah ditampilkan di sini. Nah, dalam sebuah security, kita untuk mengatur security ini, kita masuk ke dalam folder security. Nah, pertama-tama apabila teman-teman, nah di sini kita bisa melihat file CSV yang tadi seperti ditampilkan dalam dokumentasi UDU. Nah, di sini salah satu contoh dari hak akses yang default nih. Teman-teman bisa lihat di nama pertama ini tuh ID, lalu yang kedua ini name untuk hak akses yang tengah kita buat, dan name ini dia sebenarnya bebas ya teman-teman. Nah, yang ketiga ini dia mengacu kepada model underscore ID. Jadi untuk model underscore ID ini teman-teman harus mereferkannya ke dalam model yang teman-teman ingin buat. Seperti ini. Lalu untuk penamaannya sendiri ini ada formatnya ya teman-teman. Untuk formatnya itu dia harus mengawali dengan tulisan seperti model underscore. Nah, di sini teman-teman bisa membuat atau mengisi nama dari model teman-teman. Seperti dalam contoh di sini, saya membuatnya untuk mengacu kepada model course dan juga lecturer. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pertama-tama itu menggunakan model underscore, baru nama model kita. Nah, lalu untuk penamaan modelnya sendiri itu kan biasanya untuk name pada underscore name di model kita tuh kan kerap menggunakan titik ya. Apabila teman-teman pernah menggunakannya mungkin seperti ini, course.jidoka misal. Nah, anggaplah model teman-teman itu membuatnya seperti ini. Jadi ada tanda titik di depannya atau di tengah-tengahnya. Nah, untuk penamaannya sendiri, untuk model ID ini tanda titik pada nama model kita tuh diubah menjadi underscore teman-teman. Jadi misal tadi saya buat underscore name-nya tuh course.jidoka, otomatis ketika kita ingin merefer ke model tersebut, kita mengubahnya menjadi jidoka underscore course. Jadi tanda titik di sini diubah menjadi underscore seperti ini. Tapi untuk contoh kali ini kita buat sesimpel aja dulu ya.
Nah, jadi dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa untuk penamaan model ini, yang pertama itu harus diawali dengan model underscore. Lalu apabila name dari model tersebut terdapat titik, itu tanda titiknya diubah menjadi underscore. Nah, setelah model ID itu ada yang namanya group ID di sini. Nah, di sini. Tapi di sini saya masih kosong ya, seperti yang bisa dilihat. Nah, untuk grup underscore ID ini mengacu kepada grup user yang sudah kita buat. Kalau misalkan teman-teman mengosongkan grup ID ini, maka si hak akses pada model course dan lecturer itu akan berlaku untuk user default atau semua user. Nah, lalu selanjutnya ini ada angka-angka, ada 4 angka, yang mana 4 angka ini mengacu kepada hak aksesnya atau izin, dimana yang pertama itu ada permission untuk read, lalu ada write, ada create, dan juga unlink, dimana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa write, read, create, sama unlink ini mengacu kepada CRUD, dimana di dalam CRUD ada create, ada read, ada update, dan juga ada delay. Nah, cuman bedanya di sini untuk penamaannya itu, yang pertama itu ada read seperti yang di CRUD ini. Terus juga untuk write ini mengacu kepada update, dimana fungsinya untuk mengedit data yang sudah ada dan juga mengupdate-nya atau menulis ulang. Lalu yang create ini mengacu kepada create ya, sama aja, untuk membuat data baru. Sedangkan untuk yang unlink ini itu mengacu kepada delete. Nah, lalu untuk penggunaannya sendiri dia menggunakan boolean ya teman-teman, dimana angka 1 itu artinya true. Sedangkan kalau misalkan kita ingin membuat hak aksesnya nggak ada atau kita nggak memberikan hak akses, kita bisa menggunakan angka 0 yang artinya false. Nah, pada contoh security di sini itu semua angkanya 1, yang artinya kita memberikan hak akses kepada semua user itu 1. Nah, kita sekarang coba mengubah untuk permissionnya ini ya, dimana mungkin untuk permissionnya itu kita akan buat si model pada subjek ini atau pada model course hanya bisa dilihat saja tanpa bisa diedit, di-create maupun di-delete. Nah, untuk mengubah hak akses tersebut kita atur di dalam bagian permission ini sesuai urutan ya teman-teman, karena kita ingin membuat si model course-nya ini hanya bisa dilihat, maka untuk angka yang pertama itu tetap 1 yang artinya true. Sedangkan untuk angka yang kedua kita buat 0, angka yang ketiga kita buat 0 juga, dan angka yang terakhir kita buat 0. Dengan begini artinya si model course ini hanya dapat di read atau dilihat. Kita hanya memberikan hak akses untuk melihat saja. Kita save, terus jangan lupa untuk refresh atau restart service dari si Odoo tersebut. Karena di sini saya menggunakan Windows, jadi kita nge-restart service-nya tuh di dalam service. Tapi apabila teman-teman menggunakan Linux itu mungkin bisa menggunakan command ya. Nah, kita sekarang coba update terlebih dahulu. Kita cari modul Jidoka course, Jidoka underscore course, lalu kita upgrade. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang kita udah kembali ke dalam modul kita. Tadi kita kan
editnya di dalam modul course ya teman-teman. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, kita nggak ada tulisan untuk nge-create nih. Kita tidak bisa membuat data baru. Jadi hanya bisa melihat saja. Lalu ketika kita klik salah satu data, tombol edit maupun save pun hilang, termasuk tombol yang ada di tengah ini, yang biasanya digunakan untuk menghapus data juga hilang. Jadi di sini kita tuh benar-benar hanya diberikan hak akses untuk membaca saja. Sedangkan yang di modal lecturer kan karena hak aksesnya satu semua, kita masih bisa mengedit, lalu kita di action juga bisa nge-delete. Nah, seperti itu teman-teman, salah satu contoh penggunaan security pada Odoo dengan mengatur hak akses. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat sebuah grup ID yang nantinya dalam grup ID tersebut kita bisa mengatur sebuah sebuah hak akses untuk user tertentu. Nah, untuk membuat sebuah grup ID, kita mengeditnya nggak di dalam file CSV ini, teman-teman. Melainkan kita mengaturnya di dalam sebuah file dengan format XML. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat contoh untuk security dalam format XML. Nah, yang pertama ini ada record untuk membuat kategori. Lalu untuk dua codingan ini, di sini saya membuat sebuah grup user. Mungkin akan saya jelasin satu persatu ya teman-teman. Oh ya, untuk yang di bagian bawah sini ini untuk codingan yang di komen. Ini tuh gunanya untuk mengatur sebuah record load yang nanti akan saya bahas selanjutnya. Tapi pertama-tama kita akan membahas codingan yang 3 ini dulu. Oke, yang pertama ini untuk bagian pertama di sini ini gunanya untuk membuat sebuah kategori. Jadi kategori ini gunanya untuk mengatur pada setting. Nah, di sini ini ada user. Ini user admin ya, teman-teman. Ini user pertama yang otomatis dibuat ketika kita membuat Odoo website atau Odoo. Nah, fungsi dari kategori ini untuk membuat sebuah bagian seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, untuk menggunakan kategori, kita menggunakan model yang namanya tuh ir.module.kategori. Nah, untuk ir.module.kategori ini merupakan modul bawaan dari Odoo atau model bawaan dari Odoo. Jadi ini kita nggak membuatnya ya teman-teman, karena udah otomatis ada pada Odoo kita. Lalu untuk yang record ID ini kita bisa memberikan namanya bebas, karena ini gunanya untuk ID. Yang penting untuk ID ini dia unik, karena nanti ID ini digunakan untuk apabila kita ingin merefer suatu hak akses ke kategori tersebut. Nah, lalu untuk selanjutnya ini kita membuat sebuah field name, yang mana field name ini gunanya untuk memberikan nama pada kategori yang kita buat. Di sini saya membuat field name-nya tuh course right, yang sebenarnya udah dibuat sebelumnya ya, yang ini. Apabila teman-teman ingin mengubahnya bisa juga, karena ini bebas gimana kebutuhan teman-teman. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah jenis hak akses atau jenis grup pada hak akses yang akan kita berikan. Nah, untuk membuat jenis grup ini, teman-teman bisa menggunakan model namanya tuh res.groups dengan akhiran s ya, jangan lupa teman-teman.
karena seringkali saya pribadi lupa untuk memberikan huruf S di belakangnya, alhasil codingannya nanti error. Nah, sama halnya seperti yang ir.modul.kategori, untuk res.groups ini merupakan model bawaan dari Odoo. Nah, selanjutnya kita buat field name-nya, yang mana field name ini untuk nama dari grup yang kita buat. Di sini saya membuat untuk nama grupnya itu admin ya teman-teman, admin atau lecturer, sama seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat sebuah field dengan name-nya tuh kategori underscore ID. Nah, pada kategori underscore ID ini nantinya dia akan nge-refer kepada record ID dari kategori yang sudah kita buat di sini teman-teman. Nah, sebenarnya untuk membuat atau nge-refer dari record ID kategori tersebut, kita cukup hanya menuliskan record ID-nya aja seperti ini. Namun, terkadang di situasi tertentu kita tuh ingin membuat sebuah jenis user baru, namun mungkin kategorinya tuh dibuat di modul yang berbeda. Nah, apabila situasinya seperti itu, maka teman-teman harus mencantumkan nama modul di bagian depannya seperti ini. Nah, jadi dia formatnya adalah yang pertama itu nama modulnya, lalu dipisah dengan menggunakan titik atau dot. Nah, selanjutnya ini nama record ID dari kategori yang teman-teman ingin buat. Namun apabila dalam kasus ini kan kita untuk kategori ini berada di modul yang sama ya, di Jidoka Course. Jadi sebenarnya tanpa menggunakan nama modulnya pun sudah bisa, tapi kita biarkan aja ya seperti ini. Nah, untuk yang kedua ini kita buat sebuah grup dengan name-nya tuh student. Lalu untuk kategori ID-nya ini sama ya teman-teman, karena kita mengacunya kepada kategori yang course-like. Nah, ini sudah ada nih kita buat. Selanjutnya untuk mengaplikasikannya kepada file CSV, itu teman-teman tinggal masukkan ke dalam bagian grup ID. Nah, di sini ini kita copy dulu ya teman-teman, karena kita ada dua hak akses. Kita pisah dengan spasi biar lebih gampang. Nah, untuk merefer si grup ID ini kepada grup ID yang udah kita buat, kita tinggal nge-copy nama record ID dari grup user yang sudah kita buat teman-teman. Di sini saya membuat Jidoka underscore lecturer. Ini kita buat, lalu kita paste ke sini. Nah, seperti ini. Lalu ini kan untuk model yang course ya teman-teman. Selanjutnya kita buat untuk yang model lecturer seperti ini. Nah, tadi kan kondisinya apabila si grup usernya ini lecturer atau admin, kita buat dia bisa mengakses semuanya, otomatis kita memberikan semua hak akses. Maka untuk permissionnya ini kita buat dia jadi true semua, jadi dia angkanya 1111 seperti ini. Nah, selanjutnya kita berikan juga untuk yang student. Kita copy lagi, kemudian kita buat seperti ini. Nah, untuk kondisi si student ini kita hanya akan memberikan hak akses di bagian read saja, permission read. Jadi si user dengan
hak akses student ini hanya bisa melihat data dari model yang kita buat tanpa bisa memodifikasi model tersebut. Ini yang pertama ini udah ya. Selanjutnya kita ubah juga yang model curangnya menjadi 000. Nah, seperti ini. Kita save dulu. Lalu kita coba restart service. Sedikit tambahan juga ya teman-teman. Jangan lupa ketika teman-teman sudah membuat security.xml ini, teman-teman jangan lupa untuk memasukkannya ke dalam file manifest. Nah, di sini. Oh ya, dan untuk si security.xml ini kan dia ada kaitannya sama yang file CSV ini ya, dimana si file CSV ini dia akan meload sebuah group user yang ada pada file security.xml. Nah, oleh karena itu untuk urutan penulisannya si security.xml ini harus berada di atas file CSV. Jadi dengan begitu ketika udah dijalankan, dia akan meload si file XML-nya terlebih dahulu. Baru setelah itu dia akan meload si file CSV. Apabila teman-teman salah urutannya seperti ini, misal teman-teman menyimpan file security-nya di bawah CSV, nah nanti dia akan terkena error, dimana inti dari errornya itu adalah si file CSV ini dia nggak bisa menemukan grup user yang sudah teman-teman buat. Jadi jangan lupa untuk urutan penempatan ini ya teman-teman. Bertanya juga ya, gimana sih kalau misalkan kita membuat grup usernya itu tanpa kategori? Nah, itu juga sebenarnya bisa ya. Ini lebih ke soal selera aja. Apabila teman-teman mungkin ada modul yang banyak, terus teman-teman ingin membuat hak akses yang lebih teratur juga gitu kan, mungkin teman-teman bisa membuatkan kategorinya seperti ini. Apabila mungkin di modul teman-teman ada modul namanya development, terus teman-teman ingin membuat hak akses di bagian development. Nah, karena saking banyaknya modul, mungkin teman-teman bingung kan jenis group user atau hak akses dari modul development itu yang mana. Nah, teman-teman bisa bikin kategori seperti ini. Tapi kalau misalkan tanpa membuat kategori pun sebenarnya bisa. Oke, tadi kita sudah restart service, sekarang kita coba update Odoo kita. Di doka_scores kita upgrade terlebih dahulu ya teman-teman. Sudah. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini modul kita hilang. Judoka_course kita hilang. Apakah ada yang error? Oh, ternyata modul tersebut hilang bukan karena error ya teman-teman. Itu karena pada bagian hak akses ini kita belum mengatur hak aksesnya. Sekarang kita coba memberikan dia hak akses untuk yang student terlebih dahulu. Nah, setelah kita save, kita harus nge-refresh dulu seperti ini. Setelah di refresh itu dia akan muncul, dan di sini kan akun kita hak aksesnya hanya sekedar student ya teman-teman, dimana student itu hanya bisa membaca data saja. Nah, seperti ini tuh, dia nggak bisa nge-create data baru. Terus ketika diklik pun nggak ada tombol edit maupun delete seperti ini tuh, nggak ada ya teman-teman. Nah, kita sekarang coba berikan hak aksesnya tuh sebagai admin. Kita coba edit, kita berikan dia sebagai admin.
kita save, lalu jangan lupa di refresh udunya. Nah setelah itu kita sebentar. Kenapa gak muncul ya? Coba sebentar. Oh, ini. Kita tadi agak sedikit error karena ID-nya sama. Kita coba buat dia lecturer. Jadi tadi ada error itu karena dia ID-nya sama ya teman-teman. Kalau misalkan ID-nya sama itu dia dianggapnya satu hak akses. Jadi mungkin tadi agak bertabrakan hak aksesnya. Kita sekarang coba ubah untuk nama ID. Ini untuk student. Lalu yang ini juga untuk student. Terus mungkin untuk name-nya juga ini karena sama ya. Kita coba ubah juga. Misal ini untuk lecturer. Kita coba. Ini juga untuk lecturer. Terus yang di bawahnya ini untuk student. Ini untuk ngebedain ya. Karena tadi sepertinya sedikit error karena ID dan name-nya sama. Sekarang kita coba save. Kita refresh lagi. Kita upgrade dulu modul kita. Jidoka_course create. Nah, di sini udah muncul. Nah, jadi tadi itu ada error karena dia nama ID dan name-nya tuh dua-duanya sama. Jadi mungkin tabrakan tuh dia hak aksesnya. Sekarang kita udah ubah dan seperti yang bisa dilihat ya di sini untuk akun administrator ini dia hak aksesnya sudah admin atau lecturer. Kita sekarang coba lihat ke course-nya dan seperti yang teman-teman lihat di sini kita bisa membuat data baru. Terus kita coba isi ya. Nama matkulnya mungkin PBO. Terus untuk kode matkul ini kita isi asal aja. Terus untuk nama dosen kita klik. Nah, kita save. Ini udah bisa di save nih. Terus ketika kita coba edit. Ini edit kita namanya ubah jadi 12. Bisa di save juga. Dan tentunya apabila kita nge-delete, nah bisa di delete. Jadi untuk hak akses admin ini sukses ya teman-teman, dia bisa menggunakan semua hak akses yang sudah dibuat. Sedangkan yang tadi student itu kan dia cuma bisa membaca saja. Seperti ini. Nah, itu salah satu contoh untuk hak akses
dengan menggunakan grup user. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah record rule, di mana di record rule ini kita membuat sebuah hak akses untuk sebuah user dan atau model tertentu, tapi dengan sebuah kondisi. Nah, misal di sini kita akan membuat sebuah studi kasus, misal di dalam model lecturer kita pilih salah satu data. Nah, untuk nama dosen, nama IDN, NIDN, dan juga course atau nama matkul. Nah, si lecturer ini, ntar kita buat data yang baru aja. Nama dosennya blog, dan NIDN-nya kita buat asal, terus kita save. Nah, kita akan membuat sebuah situasi di mana si nama dosen ini atau data dosen ini dia tuh tidak bisa di delete apabila si dosennya ini punya sebuah matkul atau si dosennya ini mengajar salah satu matkul, misal seperti yang di data dosen Diablo ini, dia kan mengajar matkul nih, matkul Human Computer Interface. Nah, ini kalau di sini kita coba delete, itu datanya pasti akan terhapus. Namun apabila datanya kosong pun di sini bisa dihapus juga karena kita belum membuat record rule. Nah, jadi untuk studi kasusnya kita akan membuat sebuah situasi di mana si data dosen ini nggak bisa dihapus apabila si dosennya ini merupakan dosen dari salah satu matkul. Nah, kita akan coba buat untuk record rule tersebut. Kita kembali ke codingan. Nah, untuk record rule ini saya juga udah membuat salah satu contohnya ya teman-teman. Dan di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai record rule. Untuk membuat sebuah record rule, pertama-tama teman-teman bikin sebuah record. Lalu untuk model yang digunakan itu dia nama modelnya adalah ir.rule, dimana si ir.rule ini merupakan model bawaan juga ya dari si Odoo. Lalu untuk record ID ini teman-teman bisa membuatnya bebas, yang penting dia unik ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita ada beberapa field di dalamnya. Nah, yang pertama field name ini tuh untuk membuat nama dari record rule tersebut. Nah, di sini saya membuatnya only lecturer with no course can be delayed, atau yang artinya hanya dosen dengan atau tanpa mata kuliah saja yang bisa dihapus. Lalu selanjutnya ini ada field name model underscore ID. Nah, field name model underscore ID ini mengacu untuk nge-refer model dari model yang kita buat. Ini untuk model underscore ID ini mengacu kepada model yang akan kita edit record rule-nya. Dan seperti halnya yang tadi di CSV ya teman-teman. Jadi untuk yang si model underscore ID ini juga dia ada formatnya ya, dimana untuk bagian depannya itu kita buat model underscore, baru di sini nama model kita. Selanjutnya ini untuk groupsnya. Nah, untuk groupsnya ini dia nge-refer kepada jenis grup yang akan kita buat record rule-nya. Di sini saya membuat untuk jenis usernya tuh di yang Jidoka lecturer atau untuk user admin atau lecturer. Nah, untuk groupsnya ini kita juga bisa membuat beberapa user sekaligus ya teman-teman.
Nanti teman-teman tinggal bikin user baru di sini. Misal ini untuk student gitu kan. Berarti Jiduka underscore student. Tapi karena dalam contoh ini kita hanya akan membuatnya khusus untuk si admin, karena kalau student kita nggak perlu membuat record rule ini karena si student ini kan nggak bisa menghapus ya. Yang hapus ini hanya bisa admin. Nah, lalu selanjutnya ini ada permission. Permissionnya ini sama seperti yang di CSV. Nah, yang paling penting itu di sini nih teman-teman, di field domain underscore force. Di domain underscore force inilah kita membuat sebuah situasi untuk jenis record rule yang kita buat. Nah, di sini kita ingin agar si course ID ini atau nama matkul. Jadi nama matkul ini dia pada modelnya itu namanya course IDs. Nah, kita itu ingin membuat agar si course IDs-nya ini, apabila course IDs-nya ini terisi, maka si data dosen tersebut nggak bisa dihapus. Namun apabila si dosen tersebut tidak mengajar matkul seperti ini nih kosong, maka si data dosen tersebut baru bisa dihapus. Nah, di sini saya sudah membuat untuk domain course-nya ya. Nah, kita ini bikin. Lalu ini untuk situasinya. Untuk situasi ini teman-teman bisa membuat beberapa situasi sekaligus. Nah, di sini saya membuat situasinya yaitu course underscore IDs sama dengan false, yang artinya kalau misalkan si course IDs-nya ini kosong, maka dia tidak bisa menghapus. Ininya 1, delete-nya 1. Lalu untuk course IDs ini, apabila dia sama dengan none, maka dia juga akan tidak bisa menghapus. Nah, jadi untuk angka 1 di sini mungkin agak berbeda ya teman-teman dari yang tadi di file CSV. Kalau di CSV ini kan, kalau misalnya kita ingin memberikan hak akses, kita buat dia jadi angka 1. Makanya tadi si user dengan hak akses admin atau lecturer ini bisa mengakses semua jenis hak akses karena dia angkanya 1 semua, sedangkan yang student dia cuma bisa membaca. Nah, namun pada record rules itu angka 1 atau angka true itu artinya kita memberikan batasan di angka yang 1 ini. Nah, kita kan membuat supaya ketika course IDs-nya ini kosong, maka dia baru bisa mendelete. Tapi kalau misalkan course ID-nya nggak kosong ya, otomatis si unlink-nya ini dianggap 0 atau tidak bisa menghapus. Nah, seperti itu. Terus kita coba di restart aja ya teman-teman. Kita restart. Nah, sudah. Selanjutnya kita coba update untuk modul Jidoka underscore course kita. Kita coba upgrade. Nah, di sini kita pastikan dulu ya kalau akun kita aksesnya udah admin. Oke, udah admin. Kita sekarang coba masuk ke modul lecturer. Nah, di akun yang Diablo ini, dia kan tengah memegang sebuah matkul ya. Coba sekarang kita delete. Nah, seperti ini. Jadi ketika si record rule-nya ini terhalang, maka dia akan terhalang oleh access error. Jadi tadi kan kita membuat record rule-nya itu apabila si model lecturer-nya ini memiliki
course IDs atau nama matkul, maka dia nggak bisa di-delete. Dia tuh cuma bisa di-delete apabila si course IDs-nya ini false atau non, yang artinya si data dosen ini hanya bisa dihapus apabila si course IDs-nya ini kosong. Tapi apabila si course IDs-nya ini terdapat data di dalamnya, maka dia akan terhalang oleh sebuah record rule seperti ini. Nah, untuk name pada record rule barusan yang ini, ntar dia akan ditampilkan di bagian sini. When a lecturer with no course can be delayed. Dan kita mau coba berulang kali berapa kali pun pasti akan terhalang hak akses. Nah, namun apabila si datanya ini nggak ada nama matkulnya atau nggak ada course IDs-nya, di situ dia baru bisa terhapus, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah sebuah tutorial mengenai security atau keamanan pada UDU. Mungkin untuk teman-teman nantinya bisa mengembangkan lebih lanjut mengenai record rule ini ya, karena di beberapa situasi kan pasti berbeda ya untuk domain force-nya. Nah, itu teman-teman bisa coba atasi masalah teman-teman sendiri. Dan untuk kategori ini seperti yang barusan udah dijelaskan, teman-teman mau bikin atau enggak itu terserah teman-teman, karena kategori ini gunanya untuk memasukkan jenis grup user ini ke dalam kategori tersebut, jadi biar lebih rapih aja mungkin ya teman-teman. Terus juga apabila teman-teman mungkin masih ada pertanyaan mengenai security, teman-teman juga bisa membaca dokumentasinya di website official Odoo, yaitu odoo.com. Di sini teman-teman bisa membaca-baca dokumentasi, entah itu yang Odoo 14, Odoo 15, maupun yang Odoo 16. Seperti ini. Nah, mungkin dari saya sekian. Apabila masih ada kendala atau salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.